Pemirsa, azan adalah panggilan suci untuk kepentingan ibadah. Namun belum lama ini beredar azan dengan lantunan berisikan ajakan jihad. Video orang azan dengan menyelipkan lafaz jihad viral di media sosial. Pemirsa, Dewan Masjid Indonesia merespon fenomena sekelompok orang yang mengumandangkan azan dengan menggunakan kata-kata jihad. Lalu apa alasan munculnya ajakan azan jihad itu? Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Salam para pencari fakta, terima kasih selalu setia menyaksikan Fakta on the Move. Dalam episode kali ini, fokus kami dan perhatian kami ada pada video viral seruan jihad yang mirip dengan panggilan sholat atau azan. Karena kontroversi, kami pun langsung menuju ke TKP. Bagaimana kemudian video-video ini dibuat dan apa sih motif yang mendasari mereka membuatnya? Namun sayangnya dalam penelusuran kami di Jakarta, pihak kepolisian belum merilis lokasi-lokasi pembuatan video tersebut. Ada satu video yang akhirnya membuat kami memilih dan memutuskan untuk berangkat ke Kabupaten Majalengka. Di Majalengka lah salah satu video yang viral tersebut kemudian diikuti dengan permohonan maaf atau permintaan maaf dari para pembuatnya. Nah, kita langsung menuju ke Majalengka dan lihat apa yang terjadi di sana, apa motif dari mereka. Sampai di Desa Sedasari. Desa Sedasari adalah salah satu desa yang viral video seruan azan jihadnya. Nah, apakah benar mereka juga salah satu yang membuat karena ikut-ikutan atau memang sudah merencanakan pembuatan video ini? Kita cari tahu di mana sebenarnya titik lokasi pembuatan video itu. Assalamualaikum. Ini sih Mbak. Kalau Masjid Jami di mana ya? Masjid Jami. Iya, Masjid Jami. Oh, di sana. Jauh nggak ada sih beberapa meter? Yang tadi itu Pangkalan aja sebelumnya. Di sana. Oh iya udah. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Bu, boleh tanya, ini bener yang tempat base camp anak-anak ya? Yang oh, yang di belakang masjid. Warna biru ya? Oh ya. Bu, mau tanya Bu, ini yang base camp anak-anak ya? Di sini, ini ya, di sini ya. Makasih ya Bu. Ya oke, jadi ini adalah lokasi pembuatan video yang kemudian juga diteruskan dengan video permintaan maaf dari pemuda-pemuda yang ada di Desa Sedasari. Ini dari rumah kontrakan yang memang kosong dan biasanya digunakan sebagai markas atau mungkin base camp, bahasa sederhananya tempat berkumpul pemuda-pemuda di sini untuk kemudian mengaji dan lain-lain. Dengan Pak siapa Pak? Mungkin maaf. Pak Eman Sleman. Mau tambahin aja ini bener paling tidak tempat ngumpul anak-anak waktu itu. Oh, dulu ya. Nah, kemarin yang video viral itu loh Pak, video viral. Oh iya. Nah, anak-anak di sini. Ya, tapi cuma orang-orang sini doang gitu. Oh, yang biasa dipakai untuk apa sih Pak? Ya enggak, cuma biasa ngobrol-ngobrol aja gitu. Ngobrol-ngobrol aja. Makasih ya Pak ya. Iya. Oke, kita lihat. Nah, iya benar ada cat hijau ya, kalau seperti di video memang sama betul, ada cat hijau di dalam. Ukuran ruangannya memang kecil itu. Oke, saya sudah lihat titik ya atau tempat yang pada saat itu digunakan oleh pemuda Desa Sedasari untuk membuat video seruan azan jihad. Nah, kita sekarang ingin dengar langsung bagaimana mungkin suara dari para pemuda-pemuda ini dan juga mungkin aparat desa yang ada dan mengetahui kondisi atau peristiwa ini. Ikuti terus Fakta. Saya sudah sampai di Balai Desa Sedasari. Kita mencoba untuk berbincang dengan para pemuda-pemuda yang viral dengan seruan azan jihadnya di Desa Sedasari Kabupaten Majalengka. Namun kami belum tahu apakah akan ada
izin untuk bisa berdiskusi dengan mereka apa yang sebenarnya terjadi, mengapa mereka hingga membuat video seruan azan jihad. Walaupun sudah ada video permintaan maaf, lalu kemudian sudah ada pembinaan, tapi kita ingin tahu sembari menunggu apakah kita diizinkan atau tidak untuk berbincang dengan mereka. Oke, saya sudah mendapatkan izin dari Pak Kepala Desa Sedasari. Kita akan coba langsung masuk ke dalam untuk bincang dengan pemuda-pemudanya. Kenapa kita pilih di Balai Desa juga? Kita ingin tahu ini ya. Kalau tidak salah, ini familiar tempatnya nih. Jadi bisa ceritakan sedikit, ini sebenarnya tempat apa? Balai Desa dipilih sebagai? Ya, waktu pertama kita buat permintaan mohon maaf gitu. Ini di sini? Ya, di sini. Pertanyaan saya kepada kamu adalah tujuan. Pertama, apa sih sebenarnya tujuan membuat video itu? Apakah benar arti di balik tujuan membuat video itu juga seperti dugaannya mengganti azan atau panggilan sholat? Saya di situ kan membuat video intinya respect. Terus kita nggak niat menyerang siapapun. Kita buat video itu di dalam ruangan. Kita intinya tidak untuk ada niatan gitu dari kita untuk melecehkan Islam, menodai Islam, rendahkan Islam lah gitu intinya. Saya harus klarifikasi ya, apakah bagi kamu itu sebagai pengganti azan atau seperti apa, itu azan atau apa sebenarnya? Jadi itu bukan azan ya, karena kita melakukan itu perkiraan di atas jam 9, jam 10 gitu. Karena udah lewat waktu Isya. Jadi bukan intinya panggilan sholat lah gitu. Bukan panggilan sholat? Iya. Oke. Pada saat buat video itu, ibaratnya itu langsung aja spontan, bener-bener plek gitu ngikutin video sebelumnya. Langsung spontanitas aja gitu. Jadi ketidaktahuan lah gitu, ketidaktahuan. Soalnya kita kalau dalam ilmu alat itu kita kurang perdalam lah intinya gitu. Jadi kayak merasa kesandung dikit gitu ya, paling nggak Anggi dari semangat. Tapi paling tidak gini, kan mungkin publik juga ingin tahu. Tadi kan Anggi sudah mengakui, pun pasti publik juga sudah nonton video permintaan maaf di sini ya. Ya di sini lokasinya. Ya. Kan pasti sebagian ada yang memahami, sebagian ada yang juga belum memahami mungkin maksud dari pemuda-pemuda di sini. Nah, ketika mendengarkan lantunan itu, ada nggak sih perasaan ketika melakukan itu, oh ini salah atau benar ya? Masih ada ranah abu-abu nggak sih di dalam hati atau pikiran tuh kayak ini benar apa salah ya? Intinya itu waktu pas udah dibikin nggak disebar kemana-mana, cuman disebar ke pribadi pas di HP seseorang lah dari teman saya intinya. Terus saya minta, terus kesalahan saya diupload ya di status WA saya. Mungkin ada dari teman-teman saya yang mungkin kurang suka atau apalah, nggak tahu siapa itu ya intinya. Mungkin di up atau diambil, kan zaman sekarang WA itu bisa di save gitu ya mungkin, tapi saya nggak tahu orangnya siapa ini. Oke, berarti saya klarifikasi dan teman-teman ini sebelum membuat video menyaksikan dulu kompilasi potongan-potongan video yang sebelumnya sudah melakukan terlebih dahulu seruan jihad ini gitu. Nah, itu ada yang tegur, misalkan tokoh masyarakat atau mungkin Pak Kades atau mungkin siapapun, Pak Kiai dan lain-lain, atau kesadaran sendiri, aduh kok kayaknya salah. Kesadaran sendiri karena ya memang ada informasi gitu ya, ini katanya salah gitu, ada informasi itu. Oh ya kalau salah kita tobat gitu ya, udah kita waktu itu kita sholat berjamaah, sholat tobat ya intinya gitu, sholat tobat meminta maaf kepada Allah. Waktu itu langsung bersama-sama menemui pihak pemerintah desa gitu. Untuk memberi klarifikasi, permintaan minta maaf lah gitu intinya. Jadi itu kamu langsung inisiatif ya? Iya, inisiatif ya. Ketemu, didampingi nggak pada saat itu? Enggak, kita aja. Terus tanggapan dari pemerintah desa apa? Ya alhamdulillah dari pemerintahan desa saya terima lah intinya gitu dengan baik gitu, niat baik rekan-rekan. Jadi buat suatu ya, jadi buat suatu pernyataan. Apa yang paling disesalkan dari situ? Yang bikin ya kesininya gitu ada pikiran gitu ya, kenapa yang di blow up di media gitu ya, itu kita aja gitu, sementara kan banyak yang bikin video yang lainnya. Betul. Yang paling dicemaskan keluarga apa terhadap Anggi? Ya takut kenapa lah katanya gitu, takut pasti kan kalau berurusan dengan pihak berwajib gimana lah, takutnya gimana. Tapi ya alhamdulillah dari pihak Polres pun baik-baik membantu kita, baik-baik, terus kita difasilitasi dengan baik lah gitu. Alhamdulillah.
Apa yang mau disampaikan lagi mungkin sama kamu kepada publik? Ya, saya ucapkan terima kasih kepada yang di Kabupaten Majalengka, yaitu Bupati, yang di kecamatan juga, desa juga, sudah intinya membina, intinya mengarahkan ke yang lebih baik lagi. Setelah mendapatkan penjelasan yang cukup lengkap dari pihak Desa Sedasari, mulai dari pembuat video atau pemuda-pemudanya, lalu kemudian dari aparat desa, kita juga mencoba mencari tahu kebenaran video-video lain yang mendahului video tersebut. Misalnya video-video yang terlihat ada atribut di dalamnya. Kami coba mengklarifikasi atribut-atribut yang identik dengan ormas tertentu kepada Ustadz Slamet Ma'arif. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Pertama, pada saat mendengar seruan azan jihad itu gimana Ustadz reaksinya dari Ustadz Slamet? Iya, saya sendiri melihat dan menyaksikan lewat media sosial ya. Tayangan-tayangan itu beredar di berbagai tempat begitu kan. Yang kita juga nggak paham itu tempatnya ada di mana saja kan begitu. Tapi yang jelas itu kan seruan jihad. Sebab dari beberapa video itu kelihatannya bukan waktu sholat ya, sehingga sangat bisa memungkinkan itu hanya semacam zikir seruan jihad saja. Ustadz, terdengar sangat sensitif satu. Kedua, tidak semua orang bisa satu perspektif. Tentu kita semua punya perspektif beda. Tapi saya ingin klarifikasi dulu. Ada video, kita belum tahu titiknya di mana, tapi kita harus klarifikasi. Kenapa? Karena di dalam video itu ada ciri atau identitas yang kita biasa lihat, atribut, kita makanya harus tabayun. Benarkah ini adalah keluarga dari FPI, anggota FPI, kader FPI, simpatisan FPI yang ada di video ini? Kita tidak bisa memastikan ya ini apakah FPI atau bukan. Sebab persoalannya kan kalau baju putih siapapun bisa pakai baju putih. Ciri khas FPI ada atribut, ada lambang, nggak ada di situ. Kemudian kita juga sudah tanyakan ke beberapa daerah, gitu kan. Ada yang kawan-kawan mengatakan nggak tahu sama sekali tentang hal itu. Dan sampai hari ini kita tidak mendapatkan laporan data bahwa ada kawan-kawan FPI yang menyerukan itu semua. Wajah-wajah sudah diklarifikasi belum Ustaz sama keluarganya FPI se-Indonesia? Waduh, ada keluarga FPI itu ratusan kan ribu sampai jutaan ya. Kan kenal pasti kalau ada muka yang familiar dari video-video itu. Kita belum tahu karena kan banyak sekali yang nggak bisa dipastikan. Kedepannya dengan semua dinamika ini, Ustaz Slamet lebih meminta publik yang sebagian sudah menyerukan azan jihad ini seperti apa? Harus stop dulu atau bagaimana? Itu kan masing-masing hak masyarakat ya, gerakan spontanitas. Artinya kalau urusan hati, urusan sebuah keyakinan, siapapun nggak bisa menstop itu semua. Ya, oleh karenanya kita hanya bisa menunjukkan kepada umat bahwa ini bisa diselesaikan, persoalan bangsa yang besar ini bisa diselesaikan, ya kan, dengan cara dialog. Nah, pemerintah jangan terfokus kepada urusan-urusan seseorang, tapi persoalan bangsa yang besar itu terlupakan. Papua yang mau merdeka sudah terbuka, sudah deklarasi, itu harus urusin. Itu jelas. Ya. Ustaz Slamet Ma'arif, terima kasih. Semoga sehat selalu. Kita lihat bagaimana sebenarnya polemik ini sekarang diatasi oleh masing-masing pihak yang pasti punya perspektif berbeda-beda. Kita lihat bagaimana fakta berikutnya. Menyelesaikan kasus video viral bukan hanya berkonsentrasi kepada siapa penyebar dan siapa pelakunya, tapi juga bagaimana video itu bisa secara serentak diposting atau diunggah dalam waktu yang bersamaan sehingga menimbulkan efek domino dan viral hingga ke seluruh pelosok Indonesia. Kita dengarkan pakar telematika menganalisa kasus video seruan jihad mirip azan ini. Saya sudah bersama dengan pakar telematika Abah Abimanyu Wahyu Hidayat. Apa kabar Abah? Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah, saya harus ke Abah kenapa? Karena kita sudah tahu ini viralnya video seruan azan jihad yang sekarang sedang ditangani pihak kepolisian. Yang terbaru rilis sudah keluar, tapi rilisnya itu terhadap pelaku penyebar video azan Hayya 'alal Jihad. Ditulis di situ bahwa Polda Metro sudah menangkap penyebar video yang mendapatkan video melalui grup WhatsApp. Pertanyaan saya, ini sudah langkah yang tepat untuk pintu masuk bagi ilmu telematika atau sebenarnya ada langkah yang lebih efisien lagi untuk langsung masuk ke siapa yang kemudian membuat video ini,
apalagi menjadi pelaku di dalamnya. Sekarang apabila sesuatu informasi diterimanya katanya dari WhatsApp, ya kan? WhatsApp ini berarti kan WhatsApp yang sifatnya grup. Kalau WhatsApp sifatnya personal berarti ada yang mengirim personal kepada pihak aparat untuk memberitahukan. Dia dapat sumbernya dari mana? Dari suatu grup. Berarti ini ada di dalam suatu grup yang kemudian yang membocorkan. Jadi ini berarti bukan lagi ibaratnya bukan sebagai suatu yang sifatnya adalah intrusi ya, pemantauan, tetapi ini sifatnya pelaporan. Kalau itu dibilang pelaporan benar kalau namanya di WhatsApp, kita harus menelusuri dari WhatsApp grup yang mana, kemudian nanti ada berita tersebut yang mengutarakan siapa, dilakukan penelusuran, mudah tinggal dicek kan nomor ponselnya. Konteks sumber berita tidak harus selalu kalau disebarkan di WhatsApp itu sumbernya juga dari WhatsApp, bisa jadi sumbernya dari tempat yang lain lagi, dari mana-mana. Oke, jadi ini sebenarnya mudah untuk dilacak. Mudah. Nah, kemudian yang kita harus juga pikirkan dalam hal ini ya, soal waktu itu bukan masalah. Yang jadi masalah adalah pelaku. Ya. Begitu loh, ya. Karena pelaku di sini bisa dilihat identik dengan apa yang dia lakukan, dengan apa yang dia terima, apa yang dia komunikasikan dengan pihak-pihak lain. Pertanyaannya, Abah, kenapa setiap kasus berbeda kecepatan dalam tracingnya? Kalau dalam kasus ini kita sudah mungkin hampir sepekan, belum tahu tuh lokasi-lokasinya, atau mungkin belum dirilis ya, mungkin polisi masih proses, tapi yang kita lihat ini belum terlacak betul di mana sih sebenarnya titik-titiknya. Apa yang membedakan satu kasus dengan kasus lain? Kalau sesuatu yang sifatnya berbeda itu adalah ada pihak-pihak yang pintar untuk menyembunyikan, ya, dan ada pihak-pihak yang tidak pintar menyembunyikan, gitu kan? Ada pintar disembunyikan apa tidak? Misalnya, saat sesuatu semakin disembunyikan untuk dilacak lebih sulit. Untuk melakukan kepintaran penyembunyian di situ butuh juga orang kemampuan digital yang lumayan. Punten ya, di situ kan level yang biasa saja gitu loh. Nggak, karena maaf Abah, satu kasus ini cepat sekali, begitu. Ketahuan ini pelaku perekaman siapa dan lain-lain, tapi satu kasus sangat lama. Itu apa? Kasus politik biasanya rada lebih lama, ya kan? Kalau kasus pornografi, cepat. Lama ini bukan lama dalam pelacakannya, tetapi biasanya polisi yang akan pintar di situ selalu melakukan pengembangan. Saya bicaranya positive thinking ya, gitu loh. Kalau selain di situ, tapi sebetulnya ada kepentingan untuk yang ngerem kan di luar telematika. Demikian Fakta on the Move kali ini. Terima kasih selalu menyaksikan episode kami di Fakta on the Move. Terus subscribe channel kami, jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan perkembangan terbaru dari Fakta on the Move. Salam para pencari fakta.